Alinea pertama, tema alinea indikator perekonomian, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi naratif, metode pengembangan, metode definisi, kalimat topiknya, pertumbuhan ekonomi merupakan subjek, merupakan indikator yang sangat penting predikat untuk menilai kinerja ekonomi objek, terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi suatu negara, keterangan, gagasan penjelasan. Gagasan pertama, pembangunan ekonomi suatu negara. Gagasan kedua, dampak produksi barang dan jasa meningkat. Gagasan tiga, hasil kegiatan ekonomi. Kelengkapan, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja ekonomi, terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi suatu negara. Dikatakan bahwa perekonomian tumbuh ketika produksi barang dan jasa meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar tambahan pendapatan atau kesejahteraan sosial yang dapat dihasilkan oleh kegiatan ekonomi suatu negara atau daerah yang terus membaik, menunjukkan bahwa perekonomian negara atau daerah tersebut terus berkembang baik. Alinea 2, tema alinea pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jenis alinea deskriptif, posisi kalimat topik, induktif, sifat isi naratif, metode pemahaman umum khusus, kalimat topik pengangguran, subjek mempengaruhi predikat, pertumbuhan ekonomi negara objek, terutama pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, keterangan. Gagasan menjelas, gagasan pertama pengangguran, gagasan kedua masalah yang disebabkan oleh pengangguran, gagasan tiga dampak pengangguran. Kelengkapan, pengangguran adalah salah satu masalah terbesar yang selalu dihadapi setiap negara. Berbicara tentang masalah pengangguran berarti berbicara bukan hanya tentang masalah sosial, tetapi juga tentang masalah ekonomi. Pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah sosial, pengangguran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, terutama pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Alinea yang ketiga yaitu tema alinea pembagian anggaran tidak merata pada daerah Jawa Barat. Jenis alinea isi, posisi kalimat topik gabungan, sifat isi argumentatif, metode pengembang, sebab akibat. Kalimat topik, pembagian otonomi adalah subjek, yang tidak merata menjadi ketimpangan, dana adalah predikat, dan objeknya adalah daerah Jawa Barat. Gagasan penjelas, gagasan yang pertama adalah otonomi, untuk gagasan yang kedua adalah keuangan, untuk gagasan yang ketiga adalah faktor. Untuk kelengkapan kalimat, otonomi daerah yang dibagi secara meluas merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengupayakan bagaimana dana alokasi daerah secara merata. Namun dalam fakta lapangan yang ditemukan sering terjadi ketimpangan pembagian dana daerah, termasuk pada daerah Jawa Barat. Keuangan daerah yang dibagi secara tidak merata menjadi fluktuasi yang menjadikan terjadinya naik turun harga pasar, dan tentunya berpengaruh pada pendapatan individu. Faktor pemicu terjadinya hal tersebut dikarenakan pembagian bersama keuangan daerah yang dilakukan oleh pihak berwenang masih menggunakan metode manual. Pembagian dana alokasi daerah yang dilakukan dengan cara manual tersebut menjadikan kekeliruan dalam pembangunan yang harusnya disinyalir secara merata. Tidak adanya pembangunan indikator dalam pembagian dana daerah pada tingkat kabupaten dan kecamatan menjadi fluktuasi ini terus menjadi. Alinea keempat dengan tema alinea peran PPEPD dalam otonomi dana di Jawa Barat. Untuk jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi naratif, metode pengembang, klimaks, anti klimaks. Kalimat topik, PPEPD berperan penting dalam adalah subjek, pembagian dana daerah adalah predikat, dan Jawa Barat adalah objek. Untuk gagasan penjelas, gagasan yang pertama adalah PPEPD, gagasan kedua fungsi, gagasan ketiga fasilitas. Untuk kelengkapan kalimat, bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah atau PPEPD
merupakan sebuah bidang di Bapeda yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pembagian dana daerah. Fungsi dibentuknya badan ini dengan dua tanggung jawab yang dibagi secara eksternal dan internal, di mana tanggung jawab eksternal berupa kebijakan pelaksanaan penyusutan anggaran hingga memfasilitasi penyusutan dan pembagian anggaran. Sedangkan internal berupa pengendalian, pelaporan hingga evaluasi pada badan PPEPD. Fasilitas pembagian anggaran ini sangat berperan penting karena PPEPD berperan langsung dalam menghitung besarnya anggaran yang dibagikan pada setiap daerah. PPEPD juga berperan dalam memberi indikator pada pembagian keuangan seperti yang diperoleh berdasarkan kajian literatur, di mana pembagian menggunakan indikator dapat meminimalisir kerugian. Alinea kelima. Nomor 1 tema alinea karakteristik pengangguran. Nomor 2 jenis alinea pembuka. Nomor 3 posisi kalimat topik deduktif. Nomor 4 sifat isi naratif. Nomor 5 metode pengembang umum khusus. Kalimat topik tingkat pengangguran terbuka TPT merupakan indikator sebagai subjek yang digunakan untuk mengukur sebagai predikat, tenaga kerja sebagai objek yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja sebagai pelengkap. Gagasan penjelas. Gagasan pertama indikator pengangguran. Gagasan kedua hasil TPT Sakernas. Gagasan ketiga perbandingan TPT. Kelengkapannya sebagai berikut. Lalu alinea ke-6, yang pertama tema alinea TPT menurut jenis kelamin. Nomor 2 jenis alinea pembuka. Nomor 3 posisi kalimat topik deduktif. Nomor 4 sifat isi naratif. Nomor 5 metode pengembang umum khusus. Nomor 6 pada Februari 2021 TPT laki-laki sebesar 6,81%, lebih tinggi sebagai subjek dibanding sebagai predikat. TPT perempuan sebagai objek yang sebesar 5,41% sebagai pelengkap. Gagasan penjelas. Gagasan pertama, TPT laki-laki lebih tinggi. Gagasan kedua, pola tingkat pengangguran terbuka TPT. Gagasan ketiga, perbandingan TPT pada tahun sebelumnya. Kelengkapannya dan datanya sebagai berikut. Alinea ke-7. Tema alinea pengangguran di masa pandemi. Jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik, alinea penuh kalimat topik. Sifat isi naratif, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik, pengangguran meningkat di masa pandemi karena banyak bisnis yang bangkrut. Gagasan penjelas. Gagasan 1, meningkatnya angka pengangguran di masa pandemi. Gagasan 2, banyak karyawan yang di PHK. Gagasan 3, para pelanggan barang dan jasa berkurang dikarenakan PSBB dan lockdown. Kelengkapan. Pengangguran meningkat selama pandemi karena banyak bisnis yang tutup di tengah pandemi. Kita melihat peningkatan jumlah pengangguran dengan tenggat waktu yang tidak terbatas untuk kegiatan operasional. Banyak perusahaan menutup atau mengurangi operasinya, memberhentikan karyawan yang meningkatkan jumlah pengangguran akibat PHK. Adanya penutupan dan PSBB juga menyulitkan para pengguna atau pelanggan barang dan jasa sehingga banyak usaha di bidang ekonomi yang tutup dan menimbulkan pengangguran. Alinea ke-8. Tema alinea tingkat pengangguran. Jenis alinea pengembang. Posisi kalimat topik alinea penuh kalimat topik. Sifat isi klasifikasi. Metode pengembang deskripsi. Kalimat topik. Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat mencatat pertumbuhan ekonomi dan situasi ketenaga kerjaan 5 November 2021. Gagasan. BPS Provinsi Jawa Barat mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 3,43% pada kuartal 3 2021 dibandingkan kuartal 3 2020 dan meningkat 0,72% dibanding kuartal 3 2021.
Gagasan kedua, tingkat pengangguran terbuka TPT di Jawa Barat pada Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 0,64 poin persentase dibandingkan kondisi Agustus 2020. Gagasan ketiga, perekonomian Jawa Barat berdasarkan produk domestik bruto regular atau dasar harga berlaku. Kelengkapan Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat merilis angka pertumbuhan ekonomi dan situasi ketenagakerjaan pada 5 November 2021. BPS Provinsi Jawa Barat mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 3,43% pada kuartal 3 2021 dibandingkan kuartal 3 2020 dan meningkat 0,72% dibandingkan kuartal 2 2021. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat pada Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 0,64 poin persentase dibandingkan kondisi Agustus 2020. Perekonomian Jawa Barat berdasarkan produk domestik bruto regional atas dasar harga berlaku sebesar 555,6 triliun pada triwulan 3 2021 dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 377,54 triliun. Alinea ke-9, tema alinea faktor meningkatnya pengangguran di Indonesia, jenis alinea pembuka, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi campuran, metode pengembangan umum khusus, kalimat topik, subjek, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, predikat, didorong oleh berbagai macam, objek, faktor internal, gagasan penjelas, gagasan pertama pengangguran, gagasan kedua masalah, gagasan ketiga penyebab. Kelengkapan, pengangguran merupakan salah satu hal penghambat pertumbuhan ekonomi yang selalu dialami oleh sebuah negara. Masalah ini merupakan salah satu hal yang terus-menerus menjadi masalah yang sulit terpecahkan oleh sebuah negara karena adanya ketimpangan tingkat kelahiran penduduk dengan semakin minimnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Penyebab terjadinya peningkatan pengangguran secara umum yaitu berupa faktor internal, diantaranya keterbatasan lowongan pekerjaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Peningkatan jumlah penduduk yang drastis, keterbatasan penduduk akan bidang keilmuan yang dibutuhkan bagi pembuka lowongan pekerjaan. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka pemerintah secara rutin mengupayakan berbagai macam kebijakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana dalam menekan angka pengangguran. Alinea ke-10, tema alinea dampak pengangguran pada pembangunan, jenis alinea isi, posisi kalimat topik campuran, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan sebab akibat, kalimat topik, subjek terhambatnya pembangunan di Indonesia, predikat difaktori banyak hal, salah satunya objek pengangguran. Gagasan penjelas, gagasan pertama pengangguran, gagasan kedua pemerintah, gagasan ketiga perekonomian. Kelengkapan, pengangguran dapat menghambat laju pembangunan dikarenakan pendapatan pajak pemerintah yang berkurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan atau pajak yang diberikan oleh golongan tersebut hingga rendahnya tingkat ekonomi. Pemerintah dan dalam merencanakan pembangunan akan merasa terhambat dalam kemampuannya menjalankan berbagai macam kegiatan pembangunan. Perekonomian yang minim ini disebabkan pengangguran tidak mengalahkan laju ekonomi yang kemudian dapat berdampak pada investasi yang ditanam di Indonesia. Dengan meningkatnya pengangguran, maka berdampak pula pada sektor lainnya seperti investasi, penyempitan kesempatan pemerintah dalam menciptakan lowongan pekerjaan, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat hingga terjadi aksi kriminalitas. Alinea ke-11, tema alinea simpulan respon antara tingkat upah dan tingkat pengangguran. Jenis alinea deskriptif, posisi kalimat topik penutup, sifat isi campuran, metode pengembangan perbandingan, kalimat topik potensi sebagai subjek, pengangguran sebagai predikat melalui tingkat upah untuk jangka pendek sebagai objek, menunjukkan pengaruh positif signifikan sebagai keterangan. Gagasan penjelasan, gagasan pertama tentang pengaruhan pengangguran melalui tingkat upah. Gagasan kedua, pengaruh tingkat upah jangka pendek terhadap pengangguran. Gagasan 3, pengaruh tingkat upah jangka panjang terhadap pengangguran. Kelengkapan alinea, potensi pengangguran melalui tingkat upah untuk jangka pendek menunjukkan pengaruh positif signifikan. Tingkat upah yang rendah akan memberikan
pengaruh pada meningkatnya potensi pengangguran karena kemampuan pekerja tidak depresiasi dengan baik melalui kebijakan pengupahan di Indonesia yang akhirnya berimplikasi pada peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis serta meningkatkan tingkat kekerasan pada sosial kemasyarakatan. Periode jangka panjang terkait hubungan antara tingkat upah terhadap potensi pengangguran di Indonesia menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan gejala bahwa potensi pengangguran tercipta dikala kebijakan tingkat upah ditingkatkan. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi sehingga memberikan peluang terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Alinea ke-12, tema alinea hasil analisis meningkatnya pengangguran saat wabah. Jenis alinea deskriptif, posisi kalimat topik penutup, sifat isi campuran, metode pengembangan sebab akibat. Kalimat topik COVID-19 sebagai subjek telah dinyatakan sebagai predikat, WHO sebagai objek, sebagai masalah global sebagai keterangan. Gagasan penjelasan, gagasan pertama tentang COVID sebagai masalah global. Gagasan kedua, dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi. Gagasan 3, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID. Gagasan 4 dan 5, dampak pada anggaran pemerintah. Gagasan 6, dampak terhadap karyawan. Gagasan 7, dampak PHK bagi karyawan. Kelengkapan alinea COVID-19 telah dinyatakan WHO sebagai masalah global. Dengan adanya pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41% sebagai dampak dari wabah coronavirus, sehingga hal tersebut berakibat pula pada tingkat defisit anggaran negara yang mengalami kenaikan. APBN tahun 2020 mengalami peningkatan angka defisit sebesar 6,27% dari penduduk domestik bruto. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak juga pada banyaknya karyawan yang dirumahkan sehingga menjadi pengangguran akibat terkena PHK dari kantor karyawan tersebut. Pekerja yang terjadi pada pekerja sektor formal dan informal. Mayoritas PHK terjadi pada sektor usaha skala mikro, PHK pada sektor informal hingga mencapai angka 56,7% dari total jumlah tenaga kerja. Pengangguran yang terjadi karena PHK juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah.